Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Mataram. Perkenalkan, nama saya Alsyani Febria dari absen 7. Perkenalkan, saya Vira Aulia Natasha, absen 17. Perkenalkan, saya Kanzem Kalika Putra Yono, absen 22. Perkenalkan, nama saya Naisar Egi Zudika Akbar dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Kaila Nareswari dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Alimuddin, nomor absen 5. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram. Yang pertama adalah awal terbentuknya Kerajaan Mataram kuno. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Saratu Sanjaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno ini dicatat di dalam Prasasti Canggal. Menurut prasasti tersebut, Ratu Sanjaya mendirikan Kerajaan Mataram kuno pada tahun 732 yang ditandai dengan didirikannya sebuah wilayah di atas bukit. Pada saat disebutkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno pada saat itu berada di Padang. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Saat itu beliau masih berumur 20 tahun. Nah, untuk raja-rajanya sendiri yaitu ada Raja Sutawijaya, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsang, Adipati Martoputro, Sultan Agung Prabu, Amangkurat I, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram ditandai dengan dibaginya golongan masyarakat berdasarkan kasta. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan suku. Di samping itu ada stratifikasi sosial, kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan secara struktur birokrasi maupun berdasarkan kekayaan materi. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya ekonomi pada model budaya sosial budaya ekonomi. Pertanian menjadi kunci roda perekonomian kerajaan. Pada masa itu, sistem irigasi telah ditemukan sebagaimana disebut pada Prasasti Hadiji. Selain pertanian, perdagangan juga telah dilaksanakan. Komoditas yang digunakan salah satunya ialah beras. Alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang koin emas, seperti suwarna, masa, dan kupang. Selain itu adalah mata uang koin perak, seperti darana, masa, dan kupang. Sadur dari katalog pameran bertajuk Medang dari Museum Pleret, di antara peninggalan-peninggalan budaya yang masih bisa disaksikan sampai saat ini adalah candi. Sebut saja Candi Prambanan, Kalasan, Ratu Boko, dan Mantuk. Di samping candi juga ada peninggalan seperti sumber air alias petirtaan. Pada saat itu, petirtaan banyak dibangun karena air memiliki makna simbolis yang agung. Contohnya petirtaan Payak di Bantul. Dikutip dari laman resmi Universitas Islam An-Nur Lampung, Mataram kuno juga meninggalkan seperti seni dan sastra. Contohnya ukiran, patung, hingga relief. Kemudian dari segi sastra, yaitu seperti Kakawin Baratayuda, Kakawin Ramayana, dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Nah, yang terakhir adalah materi tentang masa keruntuhan Kerajaan Mataram. Sayangnya, keberhasilan Kerajaan Mataram tidak bertahan lama. Sebab pada tahun 1080 terjadi bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Akibat dari bencana ini, Empu Sundoro sebagai penerus dari Raja Sanjaya memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Mataram juga mengalami penggantian nama menjadi Kerajaan Medang. Hal ini menyebabkan Kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Selain itu, hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, karena pada saat itu Kerajaan Medang dipimpin oleh dinasti Ishan. Candi Pawon membawa jejak keagungan dan kebijaksanaan Kerajaan Mataram kuno. Diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi bersamaan dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut. Candi Pawon menciptakan kompleks religius yang mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan agama Buddha pada masa itu.
Seiring berjalannya waktu, Candi Pawon mengalami proses restorasi untuk menjaga keaslian dan keindahannya, menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Dengan keunikan arsitekturnya dan posisi dalam kompleks Candi Borobudur Mendut Pawon, Candi Pawon tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu, tapi juga menggambarkan kemegahan dan spiritualitas kerajaan Mataram kuno yang tetap relevan hingga saat ini. Candi Mendut merupakan peninggalan bersejarah yang terletak di sekitar kompleks Candi Borobudur. Merupakan bukti kekayaan seni dan kebudayaan pada masa kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Dibangun pada awal abad ke-9 oleh dinasti Shailendra, Candi Mendut adalah candi Buddha yang memancarkan ketenangan dan keagungan. Struktur utama candi ini adalah bangunan berbentuk persegi dengan susunan 3 tingkat dan puncaknya dihiasi oleh stupa. Dengan keanggunan dan makna spiritualnya, Candi Mendut menyampaikan warisan budaya dan keagamaan yang kaya dari Mataram kuno, menjadi saksi bisu dari masa kejayaan kerajaan tersebut. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya berdekatan dengan 2 candi Buddha lainnya, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi Borobudur dinobatkan sebagai candi sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Bentuk Candi Borobudur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan stupa utama yang berada di puncak candi ini. Pada tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage oleh UNESCO. Demikian, candi ini menjadi salah satu peninggalan yang sangat penting yang patut untuk dijaga. Prasasti Canggel yang ditemukan di Magelang, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Disebutkan bahwa Sanjaya mendirikan lingga di atas bukit pada 6 Oktober 732. Sanjaya disebutkan sebagai pengganti Sana yang gugur dalam peperangan karena diserang oleh musuh dan pusat kerajaan Galuh dihancurkan. Mungkin sekali Sanjaya menduduki tahta untuk menggantikan Sana pada tahun 717. Pada tahun 732, Sanjaya akhirnya mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota di Medang setelah menaklukkan musuh-musuh Sana. Candi Sewu adalah candi Buddha abad ke-8 yang berjarak 800 meter di utara Candi Prambanan. Sebagai kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur, candi ini lebih tua dari Prambanan. Meski aslinya memiliki 249 candi, namanya Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa, didasarkan pada legenda Loro Jonggrang. Berdasarkan prasasti tahun 792, nama aslinya adalah Manjusri Graha, merujuk pada Bodhisatwa Manjusri. Candi ini dibangun pada masa Rakai Panangkaran tahun 746 sampai 784 dan kemungkinan diperluas pada masa Rakai Pikatan. Keberadaannya menunjukkan harmonisasi Hindu-Buddha di Jawa. Terletak di Lembah Prambanan, kawasan ini dahulu menjadi pusat keagamaan, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno.
Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan Candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Pembangunan candi ini terjadi pada masa kejayaan kerajaan tersebut dan mencerminkan kemajuan peradaban, seni, dan arsitektur pada masa itu. Berdasarkan Prasasti Siwagra, nama asli kompleks Candi Prambanan adalah Siwagra atau Rumah Siwa. Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yakni Brahma, pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa penghancur. Arsitektur candi ini sangat megah, dengan Candi Siwa sebagai bangunan utama yang menjulang tinggi. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!